Ya, shalom, selamat kepada anak-anak semua. Ibu akan eh, kita melihat pembelajaran kita di dalam tema kita tentang hidup berkelimpahan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Berkati kelas kami Tuhan, dan kami serahkan pembelajaran kami melalui daring ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Berkati alat yang kami pakai, Tuhan berikan kelancaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, pembelajaran kita tentang hidup berkelimpahan dengan kompetensi dasarnya yaitu mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus, menunjukkan sikap hidup orang beriman sesuai dengan teladan Yesus, memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus, dan membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah bentuk-bentuk ucapan syukur yang dilakukan oleh orang beriman, arti atau makna mengucap syukur dan motivasi orang beriman untuk mengucap syukur, menggali kelebihan dan kekurangan dirinya, dan menyampaikan alasan mengapa harus bersyukur sebagai ciri orang beriman, lalu diskusikan dengan temanmu. Kemudian belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tentang bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan, menganalisis makna bersyukur dalam segala situasi hidup, baik susah, senang, sukses maupun gagal, mengaitkan makna bersyukur dengan hidup beriman, dan menggabungkan berbagai pemikiran mengenai ucapan syukur yang berkenan dengan Allah. Ya, kemudian melaporkan hasil pengamatan, eksplorasi tentang ciri-ciri hidup bersyukur, menulis doa ucapan syukur dan esai tentang ucapan syukurku, mendemonstrasikan cara bersyukur melalui doa, pujian, drama, tulisan bermakna, kata-kata yang membangun yang dilakukan selama 1 semester. Nah, pelajaran kita bab 10 itu halaman 78 ya, buka ya. Halaman 78 bab 10. Hidup berkelimpahan. Nah, bacaan Alkitab kita itu di Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditekan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, apakah kamu merasa bangga menjadi pengikut Kristus? Ya, jawab ya. Apakah kamu bangga menjadi pengikut Kristus? Oh, kalau Bu Reni sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kehidupan Bu Reni, dan Tuhan Yesus sudah memberikan hidup yang kekal buat Bu Reni, sehingga ketika Bu Reni menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupan Bu Reni. Nah, pertanyaannya, apakah kamu bangga menjadi pengikut Kristus? Nah, Ibu harapkan dalam pelajaran kita kali ini, kamu dapat mengerti dan kamu menjadi bangga bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Nah, kita akan melihat bahwa Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Artinya, apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa kita harus mengikuti apa yang menjadi pegangan? Apa yang dikatakan oleh pemimpin? Karena pemimpin adalah orang yang memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya. Nah, bila seseorang tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana untuk mencapainya, mungkin ia tidak lagi memerlukan pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu diperlukan dalam situasi di mana orang tidak tahu apa yang ia peroleh dan bagaimana ia memperoleh hal itu. Semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, banyak orang mengikutinya. Pertama-tama, banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaib Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 24 dan 25. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, mereka datang dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mendapatkan makna terbaik. Mari kita baca dari Matius 5 sampai 7. Nah, kalian harus baca di rumah 2 pasal ini, khotbah Yesus di bukit. Nah, seluruh pasal ini di dalam Matius 5 sampai 7 itu penuh petunjuk dan pesan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah di bukit kepada para murid-muridnya, kepada para pendengarnya. Nah, perlu kita pahami bahwa pada zaman itu bangsa Israel, mereka belum memiliki kitab Taurat dan kitab para nabi. Mereka belum memiliki Alkitab, ya. Kalau sekarang kita sudah punya nih lengkap, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalian harus baca firman Tuhan setiap hari. Nah, pada saat itu bangsa Israel, mereka itu belum punya kitab Taurat dan kitab para nabi dalam bentuk yang sudah mudah dibaca dan dipahami. Ya, kalau ini sudah dikanonisasi, sudah menjadi satu, ya, kitab ini, ya, namanya Alkitab. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam khotbahnya? Tuhan Yesus membuka mata mereka
tentang apa yang sebetulnya Allah ingin agar mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kita perhatikan ya. Buka di dalam Alkitab, buka di dalam Matius 6 ya, buka di dalam Matius, itu kita perjanjian baru ya. Matius 6 ayat 6 ya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Janganlah kamu memberikan ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya, dari Matius 6 ayat 6 sampai 8. Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Ya, di situ dikatakan, tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, kalian perhatikan ya, dari firman Tuhan ini, dari Matius 6 ayat 6 sampai 8, setidaknya ada pesan Tuhan yang kita pelajari. Ada 3 hal. Dari pesan Tuhan Yesus kita pelajari sedikitnya ada 3 hal. Yang pertama, simak ya baik-baik ya. Yang pertama adalah menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita menaikkan doa itu bukan supaya dipuji orang, supaya kita mendapatkan pujian, oh dia pintar ya, dia rajin ya ibadahnya. Tetapi kita doa adalah kita mau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, sekarang ibu tanyakan, bagaimana dengan doa kalian? Bagaimana berdoanya? Ya, kita harus doa bukan karena aku mau doa makan, Bu. Aku hanya mau doa waktu aku mau berangkat ke sekolah. Ya, kita mau doa setiap hari karena doa itu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, doa itu duduk omong-omong dengan Allah. D, duduk. O, omong-omong. A, dengan Allah. Jadi kita duduk omong-omong dengan Tuhan. Gimana doanya? Nggak perlu yang harus kata-kata puitis. Oh Tuhan, Engkau yang ada di singgasana. Nggak perlu kayak gitu ya. Kita doa dengan bahasa kalian sehari-hari kalian, seperti kalian ngomong dengan orang tua, seperti kalian bicara, kalian ngomong kepada Tuhan, sampaikan, karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian doa itu seperti nafas. Ayo coba, kalau nggak nafas gimana? Nah, mati ya. Nah, demikian juga kalau kita tidak membangun doa kita dengan Tuhan, kita hidup rohani kita akan lama-lama menjadi mati. Ya, doa itu merupakan nafas hidup orang percaya. Yang kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita. Apa adanya, tidak perlu panjang lebar, nggak usah lama panjang, nah, tapi isi hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi ini aku sudah bangun, Tuhan sudah jaga aku sepanjang malam, dan aku boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, dan aku mau siap untuk belajar. Tuhan berkati aku sepanjang hari ini, berkati orang tuaku, berkati sekolahku, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gak usah panjang-panjang, lebar-lebar. Tuhan, aku berdoa, itu Tuhan si A, si B, si C, aku mau begini, aku begini. Panjang lebar, tidak perlu. Yang ketiga,
Walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita, sebelumnya kita harus mengucapkannya. Namun ia tetap menunggu sampai kita memintanya. Yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Sang Pemurah. Iya, ada yang bilang, "Bu, Tuhan kan Maha tahu." Ya, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, tapi kita harus ucapkan dalam doa. Tuhan menunggu itu. Tanda kita apa? Bergantung sama Tuhan. Tuhan tetap menunggu sampai kita memintanya, kita mengucapkan, ya. Artinya kita itu bergantung kepada Tuhan. Nah, bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, mendengarkan khotbah Tuhan Yesus ini sungguh merupakan suatu kesempatan yang indah untuk mendapatkan pegangan apa yang harus dilakukan. Tidak heran bila Tuhan Yesus memiliki banyak pengikut. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu ada kumpulan orang yang mengikutinya, yang menunjukkan keingintahuan mereka terhadap apa yang harusnya mereka lakukan sebagai umat Allah. Namun, ada seorang peneliti namanya Barna, ya, tahun 2021 dia meneliti, dia katakan bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, melainkan mengikuti Tuhan Yesus, yaitu melalui sikap hidup kita, melalui gaya hidup kita. Artinya, apa yang kita ucapkan, apa yang tidak kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, ya, orang lain itu akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Nah, ini menjadi komitmen kita seumur hidup untuk kita memuliakan Tuhan dari apapun yang kita kerjakan. Contoh misalnya, ketika teman-teman sekelas semuanya menyontek saat ujian, kita memilih untuk tidak menyontek. Karena kita memiliki sikap hati bersikap jujur, ya, kita bersikap jujur. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh? Nah, mari Ibu ajak kita membuka di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Lukas itu perjanjian baru. Injil Matius, Markus, Lukas, ya. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pengikut Kristus. Ketaatan kita kepada Yesus haruslah mengatasi segala ketaatan lainnya yang kita miliki. Berapa harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus? Nah, ketika kita dihadapi dengan pilihan, yang harus kita ambil adalah kita memilih taat kepadanya. Ketika ada berbagai pilihan, kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah, hukum yang kelima dari ajaran Tuhan Yesus, hukum yang kita terima, ya, bukan hukum kelima, hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi adalah hukum yang pertama.
Dalam Matius 22 ayat 37. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya di atas segalanya yang ditawarkan oleh dunia? Kita buka ya, dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya. Ini menjadi hukum yang utama ya. Ini judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di atas segalanya? Mengasihi Tuhan di atas segala yang ditawarkan oleh dunia? Kemudian hukum yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah di ayat yang ke-39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk kita baca yuk. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kecenderungan manusia adalah mementingkan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan orang lain demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasihilah orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, kita juga harus memperlakukan orang lain. Sebagaimana kita mengasihi diri kita, kita juga mengasihi orang lain. Nah, bila kita praktekkan ini oleh semua orang di dunia ini, tentu kita akan mengalami hidup yang damai. Siapa sih yang mau dikhianati? Maka kita jangan mengkhianati. Siapa sih yang mau bersikap egois? Maka kita juga jangan egois. Siapa sih yang nggak mau hidupnya itu tidak murah hati? Maka kita harus murah hati. Nah, jadi apa yang ingin kita diperlakukan, kita juga perlakukan orang lain. Kalau kita ingin orang senyum kepada kita, kita memberikan senyuman terlebih dahulu. Nah, sayangnya ya, tidak semua orang memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, yang menginginkan kebaikan umat yang dikasihnya. Apa yang kita peroleh dengan mengikut Kristus? Nah, apa yang kita peroleh dengan kita mengikut Kristus? Yang pertama, bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Nah, ini sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Ada jaminan keselamatan. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, keselamatan ini kita peroleh bila kita mau mengikuti Kristus. Bila kita mau mengakui Yesus adalah juru selamat kita. Bila kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka jaminan keselamatan, hidup yang kekal menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan keselamatan, bahwa hidup kita setelah berakhir di dunia ternyata berlanjut di surga, bukan di api penghukuman. Nah, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan. Karena setelah kehidupan ini, ada kehidupan di balik kehidupan ini.
Dan kalau kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan berada di dalam kerajaan surga. Kita tidak mengalami api penghukuman. Nah, dari mana kita tahu akan hal ini? Kita buka yuk, Buka Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yesus mengatakan begini, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Amin. Haleluya. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, sebut namanya. Bu Reni pun berada. Sebut namanya masing-masing ya. Stesila pun berada. Siapa lagi? Hana pun berada. Ya, silakan. Yohanes pun berada. Sebut namanya masing-masing. Nah, itulah sebabnya bahwa inilah sekali lagi menjadi jaminan yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita yang menerima Dia, mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, coba kita bandingkan dengan mereka yang tidak mengenal Yesus. Dan karena itu tidak memiliki pengetahuan apa yang akan terjadi saat mereka mengalami kematian. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Jaminan keselamatan kita mengikut Tuhan. Yang kedua adalah apa? Dengan kita percaya kepada Kristus, kita juga menerima hidup yang berkelimpahan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, yang kedua, dengan kita menerima Yesus, dengan kita mengikuti Yesus, kita pun menerima hidup yang berkelimpahan. Ayatnya di mana, Bu Reni? Baca yuk. Yohanes 10 ayat 10. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sungguh benar, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui firman-Nya seperti yang telah kita baca di dalam Alkitab. Siapa yang mau mengalami hidup berkelimpahan? Iya, tidak mau ada orang yang hidup dalam kekurangan. Berkelimpahan di dalam kasih, berkelimpahan di dalam sukacita, berkelimpahan di dalam kemurahan. Wah, ya. Dan Tuhan juga memberkati apa yang kita kerjakan. Berkelimpahan di dalam hikmat Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, ini Tuhan akan memberikan hidup yang penuh kelimpahan supaya apa? Kita menjadi berkat buat orang lain. Kita menjadi berkat buat teman kita. Kalau kita nggak punya, kalau kita kekurangan, gimana kita bisa berbagi? Bisa sharing, bisa sharing ya, bisa share dengan teman kita tentang bagaimana kita mengalami hidup yang berkelimpahan kasih Tuhan. Kita bisa berbagi kasih, tapi kalau kita kekurangan kasih, gimana kita bisa membagikan kasih itu? Kalau kita hidupnya merengut aja, tidak ada sukacita, gimana kita bisa berbagi sukacita dengan teman kita? Ya, nah, mengapa demikian? Karena melalui hubungan kita yang akrab dengan Tuhan, tadi melalui apa? Doa. Kita membangun hubungan kita akrab dengan Tuhan. Nah, melalui doa, melalui hubungan kita yang akrab dengan Tuhan, dengan kita rajin baca firman Tuhan, dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin bersekutu,
maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan kelimpahan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Apakah kamu jeli memperhatikan perbedaan antara sumber air dengan kolam buatan manusia yang bisa bocor sehingga tidak dapat menahan air? Ayo, coba kalian bandingkan. Yang satu sumber air, misalnya di Pandaan nih. Terus yang satu kamu bikin kolam ikan di rumah, terus bocor. Nah, buatan manusia. Nah, mana yang kamu pilih? Ya, tentu ibu akan pilih sumber air. Kenapa? Sumber air itu tidak akan berhenti mengalir. Tapi kolam ikan misalnya kamu buat bocor, lama-lama airnya ngalir nggak? Habis ya, kering, kolamnya jadi kering ya. Jadi kalau sumber air itu tiada henti menghasilkan air. Nah, pernyataan ini menunjukkan kepada bangsa Israel, tetapi juga merupakan pernyataan yang sangat tepat tentang bagaimana orang yang hidup di luar Kristus. Nah, tadi kamu bilang, toh aku milih yang sumber air, Bu, daripada kolam. Nah, itu ada perbedaan antara orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang hidup di luar Kristus. Ya, orang yang hidup di dalam Kristus itu melimpah, hidupnya melimpah. Air hidup mengalir seperti sumber mata air. Tapi orang yang di luar Kristus, ya kelihatannya sukacita, tapi sukacitanya bisa habis ya. Kalau dia punya uang dia sukacita, kalau nggak punya uang dia bisa nggak sukacita kan, karena bocor. Nah, inilah rahasia hidup berkelimpahan. Nah, banyak orang hanya mencari Tuhan karena ingin mendapatkan berkat jasmani saja. Tapi janji Tuhan tidak terbatas untuk hal-hal jasmani, melainkan hal-hal yang menjadikan kualitas kehidupan kita sungguh baik. Tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu beserta kita melewati berbagai peristiwa yang paling mengerikan sekalipun. Satu hal lain yang juga penting kita perhatikan adalah suatu sumber air akan menjadi berkat bila tidak disumbat alirannya. Iya, jadi coba kalau sumber air ya, airnya tersumbat, nggak bisa ngalir ya, maka kita bisa jadi berkat kalau tidak ada sumbatannya ya, tidak ada sumbatannya. Tapi air itu akan tersumbat makin hari makin keruh ya, nggak ngalir, airnya keruh kalau tersumbat ya. Nah, karena itu kita harus jadi saluran berkat. Kalau kita diberkati, kita harus menjadi berkat. Nah, kalian tahu itu di Israel ada sungai Yordan dan Laut Mati. Nah, sungai Yordan tuh ngalir terus, tapi kalau Laut Mati itu dia nggak mengalirkan air dan kadar